menurut hemat saya sih sebetulnya presiden buruk Pak untuk penegakan hukum di negara kita ini. Karena seseorang yang menurut KUHAP ada hal-hal yang meringankan, yaitu seperti tidak pernah dipidana, berlaku sopan, dan kondisi yang fisiknya sakit ataupun kondisi memang sedang sakit itu bisa setidaknya meringankan dari terlepas kesalahan yang akan dijatuhkan. Nah, namun putusan kemarin majelis hakim serta-merta menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan jaksa. Saya melihat ada unsur kebencian mungkin di sini, saya lihat dalam perkara ini, karena betul kata ketua tadi, ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang memang di luar nalar. Dalam artian majelis hakim sendiri menyetujui satu kelompok, yaitu yang dinyatakan benar. Padahal di negara ini kan negara hukum, equality before the law, semua sama di muka hukum. Kita harusnya menghormati semuanya. Putusan ini seharusnya tercermin untuk penegakan hukum ke depan. Namun sangat disayangkan sekali karena mungkin ya Pak, ini ada tekanan-tekanan atau desakan-desakan dari pihak luar yang mengharuskan penjatuhan putusan di luar dari koridor yang lazim menurut hemat saya, Pak. Begitu. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa melanggar norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, terutama norma hukum dan norma agama. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya secara tulus, sehingga yang awalnya dimaafkan oleh Saksi Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis LC MAPHD sebagai Ketua MUI, Saksi Kiai Haji Ain Zainuddin MA sebagai Ketua Ormas Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor, dan Saksi Kiai Haji Otong Aminuddin sebagai Ketua MUI Kabupaten Pangandaran menjadi permohonan hukuman yang seberat-beratnya bagi terdakwa. Terdakwa pernah beragama Islam dan memiliki pengetahuan tentang agama Islam. Terdakwa tidak memiliki kehati-hatian dalam bicara di depan publik atau media sosial, meskipun pernah beragama Islam atau memiliki pengetahuan agama Islam. Terdakwa tidak mendukung keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa Indonesia di masa depan. Terdakwa juga memaksakan kehendaknya untuk mengajak orang lain, khususnya umat Islam, untuk meninggalkan agama Islam dengan cara menyiarkan berita atau pemberitaan bohong. Adanya perbuatan terdakwa dalam satu kehendak berulang-ulang tidak hanya menyakiti umat Islam di negara Indonesia, tetapi juga umat Islam di seluruh dunia yang dapat dikatakan sebagai pengguna media sosial, mengingat sarana YouTube adalah media sosial yang dapat dilihat atau diakses secara cepat oleh para pengguna media sosial. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun. Rupiah. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis